Karena anak SD itu belum waktunya pegang gadget dan tidak ada ketentuan atau ada keharusan atau ada fungsi dari gadget yang dipegang oleh anak SD. Andi Academy, knowledge to inspire nation. Kecanduan gadget zaman now, bukankah itu absurd? Kata absurd itu artinya konyol. Kalau sekarang seseorang dikatakan kecanduan gadget, oke lah anak SD kecanduan gadget, itu juga absurd. Kenapa? Bukankah kemarin selama pandemi 2 tahun lebih dengan handphone lah anak-anak kita belajar. Kalau tidak ada handphone, anak kita tidak belajar. Dan belajar itu setiap hari. Jadi dengan demikian, anak-anak kita menggunakan handphone setiap hari. Kalau setiap hari digunakan, ya normal lah kalau kecanduan. Bukan begitu? Oh enggak ya. Oke, sekarang kecanduan gadget. Ada 2 kata. Yang pertama kecanduan, yang kedua gadget. Kita akan bahas kata yang pertama, kecanduan. Kecanduan itu apa sih? Kecanduan itu kalau terikat tidak bisa lepas. Ketika lepas, okelah kita kasih waktu 24 jam. Ketika dalam 24 jam, atau bagusnya 2 kali 24 jam tidak memegang gadget dan dia sakau, ya. Kata kecanduan dengan sakau itu kan kayaknya temennya ya. Kalau tidak sakau dikatakan dia tidak kecanduan. Dia dikatakan kecanduan, ciri-cirinya, tandanya kalau sakau. Sakau itu apa ya? Sakau itu menderita banget seperti orang sakit kalau tidak mendapatkan itu, ya. Jadi kalau misalnya kecanduan alkohol, ketika tidak minum alkohol, sakau sampai guling-guling, sampai kesakitan semua tubuhnya. Demikian juga dengan gadget. Kalau 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam tidak pegang gadget, dia gelisah. Itu namanya dia sakau. Itu namanya dia kecanduan. Bagaimana kalau 1 kali 24 jam tidak memegang gadget, tapi resah dan gundah gulana karena omsetnya nggak bisa didapat? Apakah itu kecanduan? Ya pasti enggak dong. Artinya begini jadi. Gadget yang kedua, kata kedua kan gadget ya. Tadi kata pertama kan kecanduan, kata kedua gadget. Gadget. Kalaupun seseorang itu tidak bisa meninggalkan gadget 1 kali 24 jam pun, tetapi untuk fungsi dari gadget itu, untuk belajar, untuk bekerja, untuk memantau sebuah hal yang menjadi tugas dan kewajibannya, maka dia tidak bisa dikatakan kecanduan gadget. Karena kalau gadgetnya disimpan 2 kali 24 jam, maka dia akan kehilangan pekerjaan karena tugasnya memantau pergerakan saham yang bisa dilihat dari gadget. Aduh, ribet ya. Begini Bapak dan Ibu. Kita kembali ke permasalahan yang pertama, yaitu anak SD yang kecanduan gadget. Kalau hal ini kita katakan sebelum pandemi, itu menjadi sebuah hal yang memang amat sangat perlu dicermati. Karena anak SD itu belum waktunya pegang gadget dan tidak ada ketentuan atau ada keharusan atau ada fungsi dari gadget yang dipegang oleh anak SD. Namun kita melewati pandemi. Selama masa pandemi, pembelajaran itu baik anak SD bahkan anak TK secara online lewat gadget. Ketika sudah 2 tahun anak itu memanfaatkan gadget. Jadi
ketika sekarang dia tergantung. Saya bilang tergantung ya, bukan kecanduan. Tergantung pada gadget. Itu sesuatu hal yang lumrah kan? Nah, sekarang kita akan pisahkan antara ketergantungan dalam satu tanda kutip dengan kecanduan. Oke lah, kita buat definisi ya. Kalau ketergantungan itu memerlukan, jadi perlu melihat gadget untuk sebuah fungsi atau hal-hal yang lain, aktivitas yang dia dapatkan melalui gadget. Tetapi kalau kecanduan itu artinya ada sakaunya. Jadi kalau tidak pegang gadget sama sekali, dia gelisah, dia sakau, berkeringat, kemudian tidak bisa konsentrasi, bahkan tidak mau makan, tidak tidur, mencari gadgetnya. Itu yang perlu dicermati. Itu yang perlu dicermati, itu yang perlu dibetulkan, dan itu yang berbahaya bagi anak SD. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, senyampang anak kita ketika dia dengan aktivitas yang lain, misalnya main bola, kedatangan teman-teman, seru, berenang, atau bahkan memancing dengan ayahnya, itu dia bisa melupakan gadgetnya. Itu artinya dia tidak kecanduan. Oke lah, ada orang tua yang mintakan kepada saya bahwa anaknya kemana-mana harus bawa handphone. Kalau baterainya habis dia marah-marah. Bahkan tidur, dia lihat handphone. Sebentar-sebentar dia lihat handphone. Nah, yang dilihat di handphonenya, di gadgetnya itu bukan suatu fungsi. Tapi dia lihat YouTube, dia lihat musik, dia lihat film, dan sebagainya. Atau dia main game dengan gadgetnya. Sehingga diajak pergi tidak mau, menolak. Atau diajak pergi dia tanya dulu, kemana? Kalau ke tempat yang tidak ada wifi-nya, anak menolak. Atau bahkan ketika kita minta untuk sementara berhenti dari gadget, meninggalkan gadget, karena mau makan dengan baik, atau ada tamu, atau mau bercengkrama, ataupun ibadah, dia tidak bisa. Dia melanggar secara diam-diam, mencari gadgetnya, membuka. Nah, itu yang harus diatasi. Cara mengatasinya, sebetulnya Bapak dan Ibu, yang dikejar itu adalah kesenangan atau kenikmatan, atau kesukaan dari menggunakan benda itu. Ketika kesukaan itu, ketika kenikmatan itu bisa digantikan dengan aktivitas yang lain yang menyenangkan, maka sedikit-sedikit dia akan melupakan gadgetnya, meninggalkan gadgetnya. Kita tidak menyalahkan siapa saja ya, karena pandemi pembelajaran lewat gadget. Sekarang pandemi sudah berlalu. Mari kita mencoba memperbaiki, mengurangi akses-akses akibat negatif side effect dari pandemi. Salah satunya anak dengan gadget. Kita hadirkan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan anak. Yuk dek, main sepeda. Ayo, papa beli sepeda yang gede. Kamu saya belikan sepeda yang tangguh. Kita main sepeda yuk. Bila perlu, mountain bike. Kita bila perlu sepeda gunung, kita ke sawah, atau kita melakukan aktivitas yang dulu kayaknya belum pernah dia lakukan. Mancing misalnya, atau hiking, atau main yang lain yang seru, rame-rame dengan teman-teman yang lain. Nah, aktivitas-aktivitas itu akan membuat dia sedikit demi sedikit terlepas dari gadgetnya. Dan satu aktivitas yang sudah terjadi karena akumulasi berkali-kali tidak dapat dirubah secara langsung atau semerta-merta 1-2 kali. Tidak bisa berubah secara drastis, Bapak dan Ibu. Jadi, jangan harapkan dalam 1 minggu anak bisa tidak pegang gadget sama sekali. Nggak bisa, karena dia sudah 2 tahun pegang gadget. Jadi sama seperti awal, dia canggung belajar dengan handphone.
kita dampingi, kita paksa dia, kita kenalkan fungsi dari gadget dalam belajar. Sekarang kita harus lepasnya juga pelan-pelan, diganti dengan aktivitas-aktivitas lain yang menyenangkan. Dan kita tidak bisa menyuruh anak melakukannya saja. Kita harus membawa anak untuk melakukan itu bersama-sama dengan kita. Kita juga main sepeda dengan dia, kita juga piknik dengan dia, kita juga main ke kali, mancing dengan anak dan lain sebagainya. Saya yakin kecanduan gadget itu bukan sesuatu yang mengerikan yang tidak bisa kita atasi. Kecanduan gadget pada anak terlebih lagi itu satu hal yang mudah untuk dapat kita atasi sebagai orang tua. Hanya satu triknya, ajaklah anak untuk beraktivitas yang menyenangkan, bukan dengan gadget.